Di era 90-an, seorang psikiater Jepang, Profesor Tamaki Saito, menemui sejumlah kasus pemuda dengan perilaku menarik diri yang ekstrim. Mereka terlihat lesu, tidak komunikatif, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kamar. Profesor Saito awalnya tidak menemukan istilah untuk kondisi mereka. Di tahun 98, ia membuat istilah hikikomori yang berasal dari gabungan kata hiki, to withdraw, dan kata komori, to be inside, yang terjemahan literalnya kira-kira menarik ke dalam. Kata itu dipakai untuk mendeskripsikan mereka yang mengalami gejala penarikan diri ekstrim namun tidak cocok dengan kriteria diagnosis kesehatan mental yang sudah ada. Sejak saat itu sampai sekarang, hikikomori dipakai untuk menyebut perilaku social withdrawal atau yang artinya penarikan diri dari sosial. Jadi, apa itu hikikomori? Profesor Saito mendefinisikan hikikomori sebagai mereka yang menjadi reklusif di rumahnya sendiri. Berlangsung sedikitnya 6 bulan, biasanya berusia akhir 20-an, dan tidak memiliki gangguan psikiatri lain yang dapat menjelaskan gejala penarikan dirinya. Pemerintah Jepang sendiri tahun 2003 menetapkan kriteria hikikomori, yaitu punya gaya hidup yang berpusat di rumah, tidak ada minat atau keinginan untuk bersekolah atau bekerja, gejala-gejala penarikan diri berlangsung lebih dari 6 bulan, tidak ada skizofrenia atau retardasi mental atau gangguan mental lain, tapi tidak termasuk bagi mereka yang meskipun tidak berminat bersekolah atau bekerja, namun masih memiliki hubungan personal seperti pertemanan. Profesor Saito juga menyebut hikikomori sebagai fenomena kesehatan mental sosiokultural di mana sejumlah individu dalam populasi mengalami bentuk ekstrim dari penarikan diri secara sosial, yang menyebabkan kesusahan bagi diri mereka sendiri dan orang lain yang peduli dengan mereka. Sejauh ini, hikikomori belum ditetapkan sebagai penyakit mental atau mental disorder tersendiri. Jadi berbeda dengan gangguan depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia yang sudah biasa dipakai untuk mendiagnosa. Berdasarkan paper Neo, hikikomori belum diakui sebagai diagnosis psikiatris yang formal, sehingga kita sebaiknya memandangnya sebagai fenomena sosial saja terlebih dahulu. Lalu seperti apa sih seorang hikikomori? Orang hikikomori itu sebenarnya beragam ya kasusnya, namun peneliti Alan Theo membuat ilustrasi kasus yang menonjolkan karakteristik utama hikikomori. TM adalah pemuda berumur 19 tahun yang hidup bersama orang tuanya. Keluarganya merupakan kelas ekonomi menengah. Selama 2 tahun terakhir, dia hampir tidak meninggalkan ruangannya, menghabiskan waktu 23 jam sehari dalam kamarnya. Ibunya selalu menyiapkan makanan untuknya. Makanan biasa ditaruh di depan pintu kamar. Dia sering tidur sepanjang hari. Kemudian bangun di sore hari untuk berselancar internet, chatting online, membaca manga, dan bermain video game. Performa akademis TM bagus-bagus saja, tetapi setahun di SMA, TM keluar dari sekolahnya. Alasannya kekurangan motivasi. Di SMP, dia sering bolos sekolah dan menghindari bergaul dengan sebayanya. Dia mengkaitkan kondisinya saat ini dengan pengalamannya yang pernah dirundung oleh teman sekelasnya di waktu SD. Meskipun dorongan orang tuanya, TM sudah berulang kali menolak untuk mengikuti sekolah vokasi atau mengambil pekerjaan. Orang tuanya membawanya ke beberapa rumah sakit lokal di mana ia mendapat beragam diagnosa, seperti depresi dan skizofrenia tipe negatif. Ketika diperiksa keadaan mentalnya, dia menunjukkan emosi datar, menyangkal sedang depresi atau cemas, dan menjawab kebanyakan pertanyaan dengan berkata, "Aku tidak tahu." Pengujian neuropsikologis tidak menunjukkan adanya abnormalitas kognitif, pencitraan otak, dan pengecekan laboratorium tidak menunjukkan keadaan mental yang menyimpang. Dia juga tidak berubah setelah medikasi antidepresan dan antipsikotik. Kemudian bagaimana kehidupan para hikikomori? Karena mengisolasi diri dari sosial, hikikomori dapat menunjukkan perilaku yang terpisah secara psikologis dari dunia sosial. Mereka cenderung menghindari tempat-tempat di mana terjadi interaksi sosial aktif sehingga minim berinteraksi dengan orang, baik di rumah maupun di luar. Kalaulah berinteraksi, maka bisanya lewat internet. Mereka cenderung tidak keluar rumah atau hanya keluar rumah jika kebutuhan mendesak saja untuk menghindari interaksi orang. Bentuk perilaku isolasi hikikomori itu ternyata bisa beragam.
Peneliti Uchida dan Norasakuni di tahun 2015 mengusulkan bahwa hikikomori harus dipandang sebagai suatu spektrum. Ada hikikomori yang masih berfungsi menurut standar sosial seperti memiliki pekerjaan. Namun ia tetap mengisolasi dirinya dari sosial secara emosional dan psikologis. Mereka hanya menolak mengikuti alur sosial yang ada, seperti menolak bekerja penuh waktu atau menolak bersekolah. Mereka memilih hidup secara tidak kaku, seperti hanya bekerja paruh waktu atau menjadi seniman independen. Mereka menjalani hidup yang berbeda dari norma sosial biasanya. Misalnya dengan hidup secara indie atau bahkan tertutup. Hal itu mereka jalani untuk menghindari tekanan sosial. Ada hikikomori yang tidak mau bekerja atau belajar namun mengisolasi diri di kamar tanpa berinteraksi dengan keluarganya dan hanya menghabiskan waktu main internet. Mereka masih mau merawat diri namun hanya berani keluar untuk makan atau berbelanja di malam hari ketika ada jarang orang. Sebagian mereka mengadopsi kehidupan need, not in employment, education, or training. Namun tidak semua need adalah hikikomori selama mereka masih berinteraksi sosial secara aktif. Ada hikikomori yang lebih ekstrim, benar-benar tidak pernah meninggalkan ruangan mereka, tidak pernah mandi, bahkan buang air saja di kaleng kosong di dalam ruangannya karena saking takutnya keluar. Sebagian dari mereka bahkan meninggal dalam kesendirian dalam ruangan mereka tanpa ada yang tahu. Jumlah kasus yang seperti ini bahkan cukup untuk menimbulkan fenomena yang dinamai karoshi. Orang hikikomori menjalani kehidupan hikikomorinya bisa sebentar bahkan lama sekali. Ada yang menjalani hikikomori sudah 2 tahun, ada yang sudah lebih dari 34 tahun, atau bahkan hingga meninggal. Fenomena hikikomori di Jepang sudah cukup mengemuka, sampai-sampai di Jepang ada fenomena yang disebut active 50, di mana orang tua berusia 80-an tahun masih mengurus anak hikikomorinya yang berusia 50 tahun. Hikikomori juga cenderung mengalami adiksi internet dan gaming sebagai coping mechanism dalam kehidupan menarik diri mereka. Apa yang dirasakan para hikikomori itu ya? Peneliti Nabeta menyebut hikikomori itu sering mengaku mengalami kurang motivasi untuk melakukan segala hal dan merasa kurang peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sense of apati mereka begitu mendalam, bahkan mendekati nihilisme. Mereka merasa kecewa sekaligus terasing dari sekolah, masyarakat, dan dari lingkungan sosial mereka. Mereka kurang minat untuk terlibat dalam urusan dunia. Mereka kesulitan mendeskripsikan identitasnya sendiri. Ketika ditanya tentang perasaan, pikiran, ambisi, minat, maka jawabannya adalah, aku tidak tahu. Sejak 2000-an, fenomena hikikomori mulai berkembang sebagai reaksi penghindaran dari masyarakat Jepang yang sangat menekan, mendorong banyak orang untuk berperilaku membolos. Jadi peneliti Ogino menjelaskan bahwa mereka mungkin merasa ingin menentang sebagian prinsip-prinsip kaku di masyarakat. Namun secara bersamaan juga merasakan kecemasan yang hebat jika melakukannya, baik karena takut dipandang buruk oleh masyarakat atau karena takut akan kegagalan. Bentuk protes mereka itu merupakan ciri khasnya orang Jepang, yaitu enggan menimpakan tindakan nyata kepada orang lain, tapi mereka malah menarik diri dari sosial. Perbuatan mengisolasi diri mereka seolah-olah digunakan sebagai mekanisme perlindungan ketika harus bertransisi dari masa remaja ke masa dewasa di dalam masyarakat yang sedang mereka tentang. Lalu siapa saja yang berpotensi menjadi hikikomori? Dari kasus-kasus yang ditemui, kasus hikikomori itu bisa terjadi pada remaja atau dewasa muda yang pernah mengalami pengalaman traumatis malu atau gagal. Seperti dirundung, gagal ujian, atau gagal mendapat pekerjaan. Namun ternyata tidak hanya kalangan mereka saja. Ada pula orang dewasa yang sudah bekerja atau berkarir, namun karena merasa sangat lelah dengan ketatnya persaingan untuk mendapatkan promosi, atau karena merasa sangat letih dengan lingkungan kerja toksik, akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka, lalu tinggal di rumah dan bergantung pada orang tua mereka. Lambat laun banyak dari para penarik diri itu menjadi terbiasa dengan kehidupan reklusifnya, akibatnya mereka menjadi kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi. Mereka kesulitan berkompetisi dengan senior-seniornya dan sebaya mereka dalam kehidupan rat race. Mereka pun menjadi hikikomori dalam waktu yang lama. Lalu seberapa banyak hikikomori di Jepang?
Hingga sekarang, fenomena hikikomori itu masih relevan dan masih berkembang di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh kantor kabinet Jepang dari tahun 2000 hingga 2020-an menemukan bahwa lebih dari 1 juta individu berusia 15 hingga 64 tahun dengan karakter hikikomori pernah mendatangi layanan kesehatan publik. Dari 1 juta orang ini terdapat 613.000 individu berusia antara 40 hingga 64 tahun yang cocok dengan kriteria hikikomori. Ternyata hikikomori bukan lagi fenomena orang muda. Studi yang dilakukan Koyama dan kawan-kawan dari tahun 2002 hingga 2006 melaporkan bahwa individu hikikomori itu 6,1 kali lebih beresiko mengalami gangguan mood seperti depresi dan manik. Kemudian pria 3 kali lebih rentan mengalami hikikomori dari wanita. Dan usia 20 hingga 29 adalah yang paling umum mengalami hikikomori. Lalu apakah fenomena ini hanya terjadi di Jepang? Anggapan bahwa hikikomori adalah fenomena yang culture-bounded atau hanya terjadi dalam lingkungan budaya Jepang sebenarnya sudah terbantahkan. Di literatur tahun 2005 mengenai fenomena hikikomori, kasus ini telah diidentifikasi di negara Oman dan Spanyol. Di literatur tahun 2019, hikikomori disebut telah ada di Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, namun dengan sebutan yang berbeda. Berdasarkan survei telepon di Hong Kong, prevalensi orang hikikomori itu ada 1,9%. Hikikomori juga telah ada di Prancis ya. Baru-baru ini di 2024, dokumenter yang menyorot fenomena menarik diri pada dewasa muda Prancis sudah ada. Psikiater Prancis bahkan sudah mempunyai definisi hikikomori mereka sendiri. Un hikikomori, c'est quelqu'un qui est en détresse, qui n'arrive pas à formuler sa détresse, donc il s'enferme chez les parents. Kemudian apa yang menyebabkan orang menjadi hikikomori? Ada banyak teori yang para peneliti ajukan. Beragam faktor bisa saling berkaitan sehingga menelusuri penyebab orang menjadi hikikomori itu menjadi urusan yang rumit. Yang pertama adalah faktor trauma. Peneliti Honjo dan kawan-kawan menemukan bahwa di antara hikikomori ada yang memiliki pengalaman trauma masa kecil. Contoh mengemuka adalah pengalaman ketika mereka bersekolah. Jadi di Jepang, perundungan adalah masalah sosial yang mengemuka. Sejumlah hikikomori mengkaitkan masa lalu mereka pernah dirundung, seperti diejek, dikucilkan, dan dikasari secara fisik oleh teman sebayanya. Maka tidak heran bolos sekolah atau futoko adalah diagnosis yang paling umum dalam ranah psikiatri dan anak remaja. Profesor Saito sendiri menjelaskan bahwa bolos sekolah itu sering menjadi perwujudan pertama dari perilaku penarikan diri, dan sering juga menjadi pemicu seseorang menjadi hikikomori. Hal ini didapatinya dari 69% kasus yang diamati. Yang kedua adalah faktor sosioekonomi. Ada peneliti sosiolog Furlong yang menambahkan faktor berupa kelabilan ekonomi dan perubahan fundamental dalam pasar kerja menjadi kontributor penting kemunculan fenomena hikikomori. Di era 90-an, stagnansi ekonomi, resesi, dan globalisasi menyebabkan perubahan struktur sosial Jepang, di mana perusahaan-perusahaan saat itu fokus mengurangi labor cost dan berhenti menerima lamaran. Sistem senioritas Jepang menjamin pekerja senior lebih diutamakan. Ini menyebabkan meningkatnya persaingan antara pencari kerja muda di dalam lapangan pekerjaan yang sudah semakin sempit. Saat itu, mengamankan pekerjaan dengan gaji rata-rata semakin sulit. Bagi mereka yang gagal mendapat pekerjaan stabil, dirinya menjadi tertekan. Bentuk marginalisasi kultural yang ada menyebabkan sejumlah pemuda melenceng dari norma biasa, yaitu mulai menarik diri dari masyarakat. Dengan menarik diri, mereka bisa menghindari rasa malu dan rasa kecewa dari orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, faktor psikososial. Peneliti menyebut bahwa hubungan yang tidak baik dengan keluarga dan teman-teman dapat berujung pada penutupan diri. Pada level keluarga, terutama di kalangan menengah dan atas, ekspektasi akademis yang tinggi, orang tua yang overprotective, dan kurangnya sokongan fisik dan psikologis dari anggota keluarga lain dapat mendukung timbulnya hikikomori. Dalam beberapa kasus, trauma karena pernah dikasari orang tua yang abusif menjadi penyebab seorang menjadi hikikomori. Dalam konteks di sekolah, faktor-faktor seperti perundungan, kesulitan akademik, dan disiplin yang berlebihan oleh guru menjadi faktor yang juga dikaitkan dengan timbulnya hikikomori.
Yang keempat, ada faktor gangguan mental bawaan. Ini juga bisa berkontribusi, namun belum tentu menjadi penyebab hikikomori. Karena penelitian menunjukkan setengah dari orang-orang yang pernah menjadi hikikomori itu tidak mengalami masalah mental bawaan apapun. Sedangkan setengah dari mereka yang pernah mengalami masalah mental bawaan hanya mengalami gangguan mood. Oleh karena itu, hikikomori tidak sama dengan perbuatan menarik diri biasanya. Karena perbuatan menarik diri bisa jadi adalah gejala dari penyakit mental lain seperti skizofrenia, gangguan depresi, dan sebagainya. Ada studi yang menunjukkan bahwa individu dengan depresi, kecemasan, skizofrenia, OCD, gangguan kepribadian menghindar, autisme, cenderung menjadi reklusif untuk melindungi diri dari dijudge orang. Masuk akal jika orang yang punya masalah mental bawaan ini lebih rentan terhadap perilaku hikikomori. Sekitar setengah hikikomori Jepang juga memiliki masalah mental bawaan seperti depresi, yang memaksa mereka menjadi reklusif karena perlu menghindar dari dijudge oleh orang lain. Lalu kenapa hikikomori bisa tumbuh subur dalam masyarakat Jepang? Sejumlah faktor sosiokultural bisa menyokong tumbuh suburnya fenomena hikikomori. Menurut peneliti Ogino, ada 3 faktor sosial, yaitu generasi dewasa muda saat ini sudah berkurang minat dan motivasinya. Kemudian kemapanan ekonomi keluarga menyebabkan berkurangnya pengabdian pada nilai-nilai budaya kerja. Kemudian akhir-akhir ini orang tua kurang disiplin dalam membesarkan anak-anaknya katanya. Kemudian peneliti Nakamura dan Shioji mengatakan secara tradisi, anak-anak biasa hidup bersama orang tuanya hingga menikah. Seorang hikikomori yang menganggur bisa bertahan hidup bertahun-tahun lewat kedermawanan orang tuanya. Anak-anak yang cenderung memiliki kamarnya sendiri memberi tembok pemisah dari dunia luar. Orang tua dari hikikomori ini cenderung mendedikasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak hikikomorinya, namun kurang memberi dorongan untuk mencari bantuan bagi kesehatan mental anaknya. Hikikomori juga secara tidak langsung bisa didukung oleh perilaku bergantung yang disebut amae. Jadi peneliti psikiatri Takeo Doi menjelaskan bahwa orang dengan perilaku amae bersikap egois, manja, dan bergantung pada pengasuhnya, dengan keyakinan pengasuhnya itu akan memakluminya. Peneliti Naoji Kondo menyebut rasa malu dan kecemasan sosial itu relatif biasa dalam budaya Jepang. Bahkan dalam ranah psikiatri, gangguan kepribadian menghindar telah dilaporkan menjadi gangguan eksis 2 yang paling umum di Jepang. Hal ini mencerminkan adanya kontribusi pembawaan genetik, faktor lingkungan, dan kombinasi keduanya.